Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Syahrun futihat fi abwabul jannah wa ghuliqat fi abwabun nar wa sufidatis syayatin. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru atkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khal fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها الباب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها الباب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله متقاء من النار وذلك في كل ليلة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para asatid, para guru, para orang tua, para sepuh, para tokoh, para hujjaj, bapak ibu semua, para jamaah, adik-adik, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, senantiasa Allah jaga diri kita, keluarga, semuanya jamaah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di dalam menghidupkan bulan Ramadan, baik siang harinya maupun malam harinya, dengan ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang mulia, waktu yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahannya buat kita, nanti kita bawa pulang ke rumah berkah tersebut. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Segala amal usaha, bisnis yang kita punya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahkan. Anak-anak semua mudah-mudahan jadi anak-anak keturunan yang saleh dan salehah.
dan mudah-mudahan kita terus senantiasa diberikan hidayah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersyukur dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa isi Ramadan, kita tunaikan, kita tuntaskan Ramadan dengan senantiasa sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah semua sehat Pak semuanya? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Untung nggak hujan ya Bu. Ya, hujan deram ya. Ya alhamdulillah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini bulan Ramadan, kita silaturahim kembali, kita teruskan kajian kita, kajian tafsir Jalalain. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan bahas tentang syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah kita jalankan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dari awal Ramadan sampai akhir, senantiasa istiqamah. Jangan di awal-awal doang kita ibadah, kita semangat. Jangan di pertengahan doang kita semangat, tapi terakhir nanti kita malah ya lemes, ya udah bosan ibadah, udah sibuk dengan yang lain. Tapi mudah-mudahan dari awal sampai akhir, bahkan di akhir, mudah-mudahan nanti kita tambah semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kemudian sampai 187 itu menjelaskan tentang bagaimana syariat puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan insyaallah nanti kita bahas di pertemuan hari ini. Kalau enggak cukup, mudah-mudahan nanti di pertemuan Sabtu ke minggu keempat, pekan keempat. Jadi firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini ayat sudah dihafal ya, bahkan sampai ayat 187 ya kita sudah hafal, kita sudah sering dengar. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita bahas, kita kaji maknanya, kita bisa lebih dalami maknanya. Jadi subhanallah, senantiasa Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, bahwasanya manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Manusia yang istimewa di sisi Allah bukan mereka yang banyak hartanya, bukan mereka yang tinggi jabatannya, bukan mereka yang mewah megah rumahnya, mahal kendaraannya, banyak anaknya. Tapi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa melandasi itu semua dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya jabatan pekerjaan dilandasi dengan iman dan takwa, punya harta dilandasi dengan iman dan takwa, punya ilmu dilandasi dengan iman dan takwa, punya keturunan dilandasi dengan iman dan takwa. Karena ini yang bakal menjadi bekal di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi manfaat harta guna kekayaan kita kecuali kita yang mendekat kepada Allah, kita yang menghadap dengan Allah itu dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Yang memanfaatkan itu semua senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan takwa. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala dari setiap rentetan amal ibadah,
dari setiap syariah yang Allah perintahkan buat kita, ya khususnya puasa Ramadan. Makanya kalau kita lihat di ayat sebelumnya di surah Al-Baqarah itu, jadi sebelum ayat 183, kalau Ramadan kan kita seringnya dengarnya 183 itu. Tapi kalau kita ke belakang lagi sebelumnya, itu Allah juga menjelaskan kepada kita, menuntun kita bagaimana supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan langkah-langkahnya, Allah berikan jalannya supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Di ayat 178 Allah sudah jelaskan tentang perintah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya. Di ayat 179 kenapa diperintahkan, disyariatkan yang namanya qisas? La'allakum tattaqun. Ya, di akhir ayatnya itu la'allakum tattaqun, sama. Ya, la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 180-nya Allah perintahkan kita boleh menulis wasiat. Ya, kalau kita mau nulis wasiat silahkan. Allah perintahkan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, Allah tegaskan, Allah jelaskan haqqan 'alal muttaqin. Ya, tanda-tanda orang yang bertakwa. Boleh silahkan kita nulis wasiat. Dan seterusnya sampai ketemu dengan ayat 183. Jadi ayat ini senantiasa terus menyambung. Allah memberikan tadi tuntunan buat kita supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya syariat puasa ini. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba farada, diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Kutiba ay farada alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti Allah telah wajibkan umat-umat terdahulu minal umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun yakni al-ma'asi fa innahu yukassiru syahwah allati hiya mabda'uha. Ya, bahwasanya diharapkan dari perintah puasa ini membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Fa innahu yukassiru syahwa allati hiya mabda'uha. Karena yang namanya puasa ini bisa menghancurkan syahwat kita, bisa menahan syahwat kita. Karena syahwat ini kebanyakan menjadi awal mula dari setiap maksiat yang kita kerjakan. Makanya enggak heran ketika Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya al-hawa'u sanamun. Beliau mengatakan al-hawa'u sanamun, bahwasanya yang namanya hawa nafsu dalam diri manusia itu bisa menjadi berhala. Bisa jadi kita enggak menyembah berhala, patung kita enggak sembah. Ya, tapi terkadang kita menyembah berhala yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Kita ngikutin terus. Ya, kita kalah sama hawa nafsu. Karena kata Rasul yang namanya hawa nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Ya, tapi kita bisa mengalahkan, kita bisa menang, atau kita 50-50 ya dengan hawa nafsu, tapi nggak bisa dihilangkan. Ya, makanya dengan puasa ini bisa menghancurkan, bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada anak-anak muda,
Ya, ketika sudah bisa, kira-kira dirinya sudah merasa bisa untuk membangun rumah tangga, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau sekiranya kalian sudah mampu untuk membangun rumah tangga, untuk sudah bisa memberikan mahar, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau kalian enggak bisa, belum cukup ya hartanya atau kemampuan yang dia miliki belum bisa, fa alaikum bisyam, maka kalian puasa, kata Rasul. Ya, puasa. Fa innahu aghaddu libasar wa ahsanu lil fajr. Ya. Ahsanu lil basar, abghadu lil basar, puasanya yang namanya puasa itu bisa menahan pandangan kita. Ya, karena tadi kita sedang berpuasa. Ya, bisa mengkontrol pandangan kita. Wa ahsanu lil farj, dan juga bisa menjaga kehormatan diri kita, menjaga kemaluan kita dengan berpuasa. Ya. Makanya di sini dijelaskan dengan puasa ini bisa menghancurkan yang namanya syahwat. Dan terbukti ya dengan puasa Ramadan ini ya kebanyakan yang kita lakukan adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dengan harfun nida, harful ya. Jadi hurufun nida, alat-alat dalam bahasa Arab, huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil. Ya, kalau kita panggil orang Arab, kita panggilnya ya Muhammad, ya Ahmad. Ya, kalau bapak ibu haji umroh dipanggil tuh, ya sama umal-umal di sana, pekerja-pekerja di sana. Ya, atau syurtah atau apa polisi-polisi di sana, ya haji, ya haji. Ya hajjah, ibu haji, ya pak haji katanya. Itu memanggil harful ya ayyuha. Dan ya di sini memanggil untuk objek yang jauh maupun yang dekat. Jadi kalau kita baca, kita pelajarin harfun nida, huruf-huruf nida itu untuk memanggil. Itu ada huruf yang digunakan untuk memanggil objek yang jauh dan objek yang dekat. Ya, yang jauh misalkan dengan ai, yang dekat misalkan dengan a. Tapi harful ya, huruf ya ini bisa dipakai, fleksibel. Bisa digunakan untuk memanggil yang jauh maupun yang dekat. Kemudian Allah peringatkan kita, ya ayyuha. Ayyuha artinya tanbih, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendengar panggilan yang Allah turunkan, yang Allah firmankan. Ayyuha alladzina. Alladzina di sini adalah jamak, bentuknya jamak dan mencakup seluruh umat manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, mau besar mau kecil, ya, mau orang dewasa mau anak-anak, mau pejabat mau rakyat biasa, masuk semua ke dalam alladzina yang Allah panggil, yang Allah berikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Ya, amanu, mereka yang punya keimanan kepada Allah Jalla wa Ala. Maksudnya apa? Ketika Allah panggil dengan harful ya, kemudian Allah panggil dengan kalimat amanu. Harful ya tadi memanggil objek yang dekat maupun yang jauh. Artinya Allah panggil manusia yang imannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang jauh dari Allah. Atau yang setengah-setengah juga dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala.
Artinya semua kualitas tingkatan keimanan manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat puasa ini, untuk senantiasa menggapai keberkahan kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Ada manusia yang belum dipanggil sama azan udah datang ke masjid, ya, padahal azan masih lama. Ya, karena apa? Karena cintanya kepada Allah Jalla wa'ala, karena dekatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang udah dipanggil, azan udah selesai, orang dengar juga. Ada Pak? Ada apa kagak tuh? Ya, syukur-syukur azan habis selesai dia langsung berangkat. Tapi ada yang nggak mau berangkat juga gitu. Ya, padahal tawa udah ngadep depan rumahnya. Ya, artinya apa? Imannya jauh. Beda dengan yang tadi belum dipanggil udah datang. Ya, ini subhanallah. Wallahu yu'tid dunya ila man yasha wa la ila man yasha. Bahwasanya Allah memberikan dunia ini siapa saja yang Dia kehendaki maupun yang Dia tidak kehendaki. Artinya Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai atau Allah yang tidak cintai. Jadi ketika pekerjaan kita enak, rumah kita gede, gaji kita banyak, jangan dibilang ini cinta dari Allah. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Apalagi kalau kita senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah berikan kekayaan, kemudahan, ya, ketenaran, padahal kita jarang-jarang ke masjid, jarang-jarang sholat, tapi Allah berikan dunia. Nah, hati-hati tuh. Itu namanya istidraj. Ya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, khif min ihsanillahi ilaik ma dama isa'atika ma'ak ayakuna dzalika istidrajan. Hati-hati, kata beliau. Ya, ketika Allah memberikan kenikmatan dunia, Allah mudahkan pekerjaan, Allah mudahkan hidup kita, Allah banyakkan harta kita, tapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, kata beliau, ayyakuna dzalika istidrajan. Bisa jadi itu adalah istidraj. Jadi kalau kita memiliki dunia itu belum tentu cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah yang seperti apa? Yang tadi belum dipanggil udah datang, itu cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah seperti apa? Puasa mantep, ya, malam harinya juga taraweh mantep, ya, qiyamnya, tahajudnya juga mantep, qiraatul Qur'annya juga senantiasa kita punya target buat khatam. Ya, ini subhanallah, Allah panggil kita semua. Makanya tadi di hadis Rasulullah, dalam hadis muttafaq alaih dijelaskan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang sebelum Ramadan senantiasa ibadah kepada Allah, mendekat kepada Allah Jalla wa ala, ayo tambah ibadahnya. Aqbil, gapai rahmatnya, kemuliaannya, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang imannya setengah-setengah juga dipanggil sama Allah, ayo lebih dekat lagi dengan Allah. Yang maksiat, yang suka jauh dari Allah sebelum Ramadan, lupa kepada Allah, kufur kepada Allah, Allah nggak tinggalin. Ini subhanallah, keberkahan Ramadan luar biasa. Allah nggak tinggalin, tapi Allah panggil juga, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang suka mencari keburukan, kemaksiatan, kejelekan, akhir, udah cukup, kata Allah. Tinggalin, ini ada bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita nggak pernah tahu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan ataupun enggak. Buktinya banyak orang-orang tua kita, guru-guru kita yang dulu, yang kemarin Ramadan sama kita, Ramadan tahun ini udah nggak ada. Bisa jadi mereka bekalnya udah cukup, Allah panggil mereka. Bekalnya udah banyak, udah minum susu sebelum subuh, istilahnya begitu, biar kuat. Tapi kalau kita ini Abdurrahman banyak dosanya nih. Abdurrahman masih banyak kekurangannya, banyak dosa, amalnya sedikit, udah kasih dia Ramadan. Kasih dia kesempatan. Kali dia istighfar, kali dia bangun malam, kali dia baca Quran, ya bisa memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun dipanggil yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kutiba. Kutiba di sini artinya wajib. Ya, tadi faradha. Tapi kenapa di sini Allah memakai kalimat kutiba? Enggak faradha, kutiba ya ayyuhalladzina amanu faradha misalkan. Kenapa di sini kutiba? Ada juga bahasa Arab yang wajib, wajaba. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu wajaba. Kenapa di sini kutiba? Ya, sama tadi ketika Allah perintahkan yang namanya qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Pakai kutiba juga. Artinya memang syariat ini memang berat. Sama seperti qisas. Qisas negara mana Pak yang menerapkan hukum qisas? Ada nggak yang menerapkan hukum qisas? Arab Saudi ya. Saudi. Ada lagi nggak? Ya, Brunei. Ada lagi nggak? Dari sekian banyak negara yang memang syariatnya Islam atau mayoritas Islam, hanya beberapa doang yang menerapkan hukum qisas. Artinya syariat ini memang berat. Ramadan puasanya juga memang berat, tapi Rasulullah udah ngajarin kita dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, udah diajarin tuh bagaimana menghidupkan 2 bulan tersebut. Supaya apa? Supaya masuk Ramadan kita terbiasa. Orang kalau udah biasa ibadah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka Ramadannya akan mudah, gampang, nggak berat lagi. Tapi masih ada aja orang yang masih nggak mau ibadah di bulan Ramadan. Ya. Apalagi kalau udah masuk Ramadan, itu yang namanya iklan apa aja ada ya Pak. Mau iklan sirup, iklan apa lagi Pak? Ya makanan ya, sampai odol, ya pasta gigi ada, ya semuanya tuh. Ya artinya memang ada keberkahan. Ya kehidupan ekonomi kita yang punya nih, kehidupan ekonomi ini berkembang, bertambah. Tapi ya subhanallah, jangan sampai melencengkan, merubah gaya hidup kita, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau orang takjil sekarang, jualan takjil makin banyak. Betul Pak? Ya. Yang di masjid makin sedikit, yang di luar yang jualan makin banyak. Memang ada keberkahan di situ. Tapi tujuan kita bukan itu. Ya nggak apa-apa, bisnis kita jualan, transaksi silahkan. Tapi tujuan kita adalah bisa menggapai Ramadan ini untuk keberkahan di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari keuntungan duniawi silahkan. Ya, tapi jangan lupa buat ibadah juga di bulan Ramadan. Ya, kalau kita dagang memang kelihatan untungnya, modalnya berapa, untungnya kelihatan. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Makanya kita termotivasi itu semangat. Tapi Ramadan ada untungnya nggak Pak? Ramadan ada untungnya nggak nih? Banyak. Cuman memang nggak kelihatan.
Banyak hadis-hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang kemuliaan keberkahan Ramadan. Ya, siang harinya Allah berikan maghfirahnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa, mengharapkan balasan dari Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Siang harinya, malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, yang siangnya shoma, yang malamnya qama. Ya, wazannya sama, cuman beda huruf qaf sama huruf shad. Siang harinya Allah berikan maghfirah, malam harinya Allah turunkan maghfirahnya juga. Ya. Makanya yang namanya Ramadan bukan siangnya doang kita puasa, tapi malamnya juga kita hidupin. Ya, kita ibadah tarawih, qiyamul lail, baca Quran. Kayak di Al-Baqarah ayat 187 kan dijelaskan, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dan seterusnya. Allah mengatakan wa atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Artinya Ramadan itu bukan siangnya doang kita puasa, tapi bagaimana malam harinya kita juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kutiba alaikumusiyam. Ya, Allah perintahkan kita yang namanya puasa. Ya, asyam. Ya, hati-hati para jamaah semua. Ya, jangan sampai salah, ntar asyap lagi, bukan asyam. Ya, anak-anak muda asyap katanya. Bukan asyam tapi asyap. Alaikumusiyam. Pertanyaannya, kenapa bukan saum? Ya, kalau saum kan puasa juga. Tapi kenapa di sini Allah memakai kalimat asyam? Asyam dalam Al-Quran 9 kali Allah sebutkan, as-saum 1 kali. Ya, apa bedanya as-saum dengan asyam? Kalau as-saum dia hanya menahan salah satunya saja. Kalau asyam yang namanya puasa, kita disuruh nahan apa aja, Pak? Disuruh nahan apa aja, Pak? Makan, minum, apa lagi? Mata semuanya, badan kita, ya, organ tubuh semua, bahkan qalbu kita, pikiran kita. Ya, makanya Rasul bilang, man lam yada' qaula zur wal amal bih fala hajata lillahi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasanya tidak meninggalkan kata-kata, perbuatan yang keji, yang tercela, maka Allah enggak butuh dengan puasa dia yang meninggalkan makan dan minum. Itu asyam, ditahan semuanya. Ya, makanya Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwasanya asyam yang namanya puasa itu al-imsak, menahan. Ya, dari apa? Syahwatul baton wa syahwatul farj. Ya, menahan dari syahwat perut, ya, syahwat kemaluan dan seluruhnya anggota tubuh kita. Bi waqtin makhsusin, ya, dengan waktu yang khusus. Ya, itu asyam, ya, puasa yang Allah syariatkan kepada kita. Tapi kalau as-saum itu cuma nahan salah satunya. Ya, misalkan nahan makannya doang atau minumnya aja. Ya, tapi yang lain tidak ditahan. Itu syariat as-saum, seperti itu pengertiannya. Ya, makanya Siti Maryam, apa kata beliau? Inni nazartu sauma falan ukallimal yawma insiya. Ya, beliau ketika itu tetap makan, disuruh goyang-goyangin yang namanya pohon korma. Tapi kalau ada orang bertanya, ya Allah mengajarkan kalau ada orang bertanya, ini anak siapa? Jangan ngomong. Artinya beliau cuman puasa ngomong. Falan ukallimal yawma insiya. Inni nazartu sauma falan ukallimal yawma insiya.
Aku lagi puasa ngomong, nggak mau jawab, nggak bisa jawab karena diperintahkan puasa buat menahan bicara, nggak bicara. Yang bicara siapa? Anak beliau. Siapa anaknya, Pak? Ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, ini subhanallah. Makanya Allah di sini memakai kalimat as-siyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, seperti Allah wajibkan orang-orang ya umam-umam atau umat-umat terdahulu sebelum umat kita, ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang Yahudi memang sudah berpuasa sebelum kita disyariatkan puasa Ramadan. Ya, jadi ini subhanallah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diremehkan, diolok-olok. Katanya Rasulullah dan para sahabatnya ini nggak punya kiblat, nggak punya arah buat ibadah. Ya, karena tempat ibadah kita ini orang Islam, ya Nabi Muhammad sama para sahabatnya ini ngikutin tempat ibadahnya orang Yahudi ketika itu, ya, yaitu menghadap Baitul Maqdis, ya Palestina. Makanya ada perintah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Allah perintahkan Nabi kita dan para sahabatnya, Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan kita ya buat merubah arah kiblat yang ngadepnya ke Masjidil Haram. Makanya di Madinah ada masjid apa Pak? Kiblatain, ya dua kiblat. Subhanallah. Enggak sampai situ lagi. Orang Yahudi tetap ngolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, mereka bilang ini Muhammad sama para sahabatnya nggak punya syariat, ya syariat puasa ya yang diperintahkan oleh Allah itu ngikutin syariat ya orang-orang Yahudi katanya. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum puasa Ramadan Rasulullah senantiasa berpuasa juga, ya berpuasa 3 hari di setiap bulan. Itu sudah beliau rutinkan sebelum ada syariat puasa Ramadan. Kemudian juga para Rasul dan para sahabatnya juga puasa 10 Muharram, ya tanggal 10 di bulan Muharram. Makanya ketika orang Yahudi bilang ini syariat puasa, Muhammad sama para sahabatnya ngikutin orang Yahudi. Ini Muhammad sama para sahabatnya nggak punya syariat, ngikut-ngikutin, ngejiplak. Ya, karena Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi kenapa mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya, jadi mereka telah lebih dulu puasa ya tanggal 10 Muharram. Kemudian orang Yahudi memang hari rayanya puasa. Ya, mereka memperingati bersyukur kepada Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ketika diolok-olok seperti itu, dibilang syariatnya jiplak ngikut-ngikutin, makanya Allah berikan syariat puasa Ramadan. Ya, Allah berikan syariat puasa Ramadan yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ya, khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang pernah kemarin kita bahas tafsirnya, ya asbabun nuzulnya, ya masih ingat asbabun nuzulnya Pak? Biar kita tambah semangat, ya dijelaskan kata Nabi ada orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel itu dia ibadah umurnya 100 tahun lebih, nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian para sahabat menangis. Ya, apa yang mereka tangiskan? Mereka menangisi umur mereka sampai enggak sampai segitu, 100 tahun. Ya. Karena yang namanya sahabat itu senantiasa fastabiqul khairat, bisa ibadah, semangat ibadahnya. Tapi yang mereka tangisi adalah bisa enggak umur saya nyampe 100 tahun bahkan lebih. Karena Rasulullah bilang umur umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga sebelum ada diturunkan ya Al-Baqarah ayat 187 itu, puasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasanya enggak ada apa, kalau kita kan jelas ya, minal khaitul abyad ya, yang ayat 187 itu bahwasanya dimulai dari pagi hari ya sampai terbenamnya matahari. Malam hari boleh ngapain aja. Uhilla lakum lailatul siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Malam harinya sampai sahur ya, sampai imsak ya kita boleh ngapain aja, makan minum. Tapi para sahabat sebelum turun ayat ini ya 187 itu para sahabat puasanya itu kalau udah tidur dia bangun itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Artinya kalau udah dia bangun dia harus puasa sampai nanti tenggelam matahari. Ya. Jadi kalau udah tidur dia udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Misalkan dia tidur jam 9, tiba-tiba bangun jam 12. Dari jam 12 malam sampai maghrib dia harus puasa. Ya, jadi syariatnya seperti itu sebelum ada puasa Ramadan. Ya. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu, itu beliau karena siang harinya dia capek ya, kerjaannya bertanam ya, cocok tanam ya, itu karena dia siang harinya, pagi harinya kerja, malam harinya ketika udah mau buka, udah mau maghrib dia pulang ya. Dia tanya istrinya ada apa di rumah, katanya nggak ada apa-apa ya. Pas mau buka, kemudian istrinya disuruh cari makanan, kali aja di luar tetangga ada yang punya makanan ya, bisa berbagi. Akhirnya ketika sudah maghrib istrinya belum pulang-pulang juga. Akhirnya Qais bin Sirmah ini nunggu bininya sampai ketiduran, padahal dia belum buka puasa. Dia ketiduran, bangunnya masih malam juga. Tiba-tiba dia bangun. Ketika sudah bangun dia harus puasa lagi. Ya, nggak boleh makan karena sudah bangun. Ya, akhirnya dia puasa, disuruh oleh istrinya udah nggak usah puasa, tapi beliau fastabiqul khairat ya, berlomba dalam kebaikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya memang beliau mau pingsan ya, ketika dia teruskan puasa akhirnya dia mau pingsan. Jadi subhanallah ya, umat-umat terdahulu telah memang disyariatkan puasa, tapi khusus Ramadan adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Tadi untuk membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja pas Ramadan, tapi nanti efeknya, implikasinya adalah setelah Ramadan. Bisa kok nahan nafsu kita di bulan Ramadan, kenapa selepas Ramadan kita nggak bisa? Di Ramadan saja yang halal kita bisa tahan ya, ada istri lewat depan rumah habis mandi begitu ya Pak, bisa kita tahan, astagfirullahalazim, tahan kita ya. Ada bubur ayam pagi hari kita tahan. Tapi kenapa selepas Ramadan kita balik lagi kepada kemaksiatan? Makanya Allah ingatkan la'allakum tattaqun.
tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat takut kepada Allah, bukan hanya saja di Ramadan tapi selepas Ramadan, sampai nanti terus kita bertemu dengan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, tafsir dari ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tentang syariat atau perintah puasa, ya, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa semangat, ya, jangan anget-anget, apa tuh Pak? Anget-anget. Awalnya doang, pertengahan, tapi akhirnya kita lemah, ya, kita males, capek, jangan, ya. Jadi mudah-mudahan kita semangat, ya. Al-Baqarah ayat 200 Allah jelaskan, ayat 201 juga, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada manusia yang di pikirannya hanya dunia doang. Makanya tadi ada orang yang Ramadan itu pikirannya dagang, ya, gimana dia bisa nyari keuntungan dunia, bisa dapat THR yang banyak, ya. Tapi ayat 201 Allah jelaskan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengennya dunia juga dapat, akhirat juga dapat. Banyak orang memikirkan bagaimana hidup enak, tapi nggak pernah memikirkan bagaimana mati yang enak. Ya, pengen di dunia enak, tapi nggak memikirkan bagaimana di akhirat enak juga. Banyak orang mencari rizki tapi lupa kepada sang pemberi rizki. Padahal Allah telah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki yang tidak pernah kita duga kalau kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dagang silahkan, yang penting jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berbagi kepada saudara-saudara kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semua. Yang benar dari Allah Jalla wa Ala, yang salah, yang keliru dari pribadi diri saya. Oleh karena itu mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad.